Selamat malam, Ibu Bapa, Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dengan saya, Pendeta Peggy Rade Ririmase, yang bertugas di GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir. Malam hari ini saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sadar siapa kami. Kami hanyalah debu. Tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, maka kami tidak akan mampu untuk mengerti dan memahami kehendak firman Tuhan di dalam Alkitab. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami serahkan diri kami agar kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh masuk dan tinggal serta menuntun kami di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan karya-karya kami yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam dunia ini. Bapa di sorga, inilah kami, berbicaralah karena kami telah siap menerima sabdamu. Amin. Ibu Bapa, Saudari-saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat,
tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip sebuah berita di berita online yang menginformasikan seperti ini. Dalam sebuah rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keselamatan rakyat di tengah pandemi COVID-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas. Ibu bapak, saudari-saudara, pernyataan Jokowi ini memperlihatkan kepada kita bahwa Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajaran pemerintahannya sangat mengedepankan keselamatan atau kesehatan masyarakat, karena ini merupakan hal yang amat sangat penting. Aturan dalam hal ini protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu protokol kesehatan dipakai sebagai sarana dan upaya agar keselamatan dan kesehatan masyarakat itu bisa terwujud, sehingga upaya keselamatan masyarakat dapat tercapai. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikatakan oleh Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Pemikiran Presiden Joko Widodo berbeda dengan pemikiran orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus justru memakai aturan untuk mempersalahkan sebuah tindakan menyelamatkan sesama manusia. Mereka menuduh Yesus melanggar hukum Taurat. Mereka juga menyalahkan orang yang sembuh hanya karena ia mengangkat tilam pada hari Sabat. Orang Yahudi memakai aturan bukan untuk keselamatan dan kesehatan sesama manusia, tetapi mereka memakai aturan untuk kepentingan diri mereka, memakai aturan untuk mewujudkan apa yang mereka ingin lakukan. Oleh karena itu, Yesus bertentangan dengan mereka. Dalam hal ini, Tuhan Yesus bukan mengabaikan hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus menjalankan perintah Allah Bapa kepadanya. Sebagaimana ia katakan bahwa Bapanya yang di sorga terus bekerja untuk menyelamatkan manusia. Maka ia yang diutus oleh Bapa melanjutkan pekerjaan Bapanya, meneruskan pekerjaan Bapa untuk menyelamatkan manusia. Ibu bapa, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada hari ini. Yang pertama, agar kita orang-orang percaya senantiasa mengedepankan dan mengupayakan keselamatan hidup
seluruh makhluk yang ada di bumi. Manusia, hewan, tumbuhan, bumi, air, udara, itu perlu menjadi upaya kita bersama untuk menyelamatkannya. Ini harus menjadi prioritas utama di dalam kita melakukan karya-karya kita, dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, apalagi dalam pelayanan gereja. Harus sangat memperhatikan keselamatan manusia, yang bukan saja kelompok kita, dalam arti kita orang Kristen saja yang kita perhatikan, tetapi kita juga mau peduli, mau memperhatikan kelompok-kelompok lain di luar kekristenan. Walaupun mereka berbeda agama dengan kita, berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, berbeda latar pemikiran. Tugas tanggung jawab kita orang percaya adalah memperhatikan dan mengupayakan keselamatan seluruh ciptaan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam gerak bersama untuk mewujudkan keselamatan hidup seluruh makhluk, maka aturan itu diperlukan. Aturan-aturan perlu ada, karena tanpa aturan tidak akan tercapai upaya menyelamatkan hidup seluruh makhluk. Hanya yang perlu menjadi catatan penting bagi kita adalah bahwa aturan-aturan yang dibuat, aturan-aturan yang ada, tujuannya adalah untuk mendukung upaya menyelamatkan seluruh makhluk hidup, dan bukan sebaliknya. Dan kedua, juga bergantung kepada pelaksana aturan-aturan tersebut, agar kiranya orang-orang yang mempergunakan aturan-aturan ini juga menempatkan aturan dengan baik dan benar, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi aturan dipakai untuk menyelamatkan kehidupan bersama. Nah, jika kedua hal ini dapat terwujud, baik aturan maupun pelaku, pembuat atau pelaksana aturan betul-betul memperhatikan upaya untuk keselamatan hidup bersama, maka saya yakin dan percaya kehidupan kita bersama di tengah-tengah dunia ini akan menjadi lebih baik. Ibu bapak, saudara-saudara, sebelum kita beristirahat malam hari ini, biarlah kita hayati firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, sehingga esok hari kalau Tuhan izinkan kita bangun, kita beraktivitas, maka kita mengarahkan tujuan hidup kita untuk membangun kehidupan bersama, untuk menyelamatkan kehidupan bersama di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memelihara kehidupan bersama di dalam dunia ini. Bapa di sorga, namun demikian kami sadar bahwa kami lemah, kami penuh keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya, jikalau kuasa Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, maka kami dapat mewujud nyatakan perintah Tuhan yang kami baca dan renungkan dalam firman Tuhan saat ini. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan diri kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kiranya kuasa Roh Kudus, hikmat-Mu berkarya atas kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan kami juga menyerahkan akan kehidupan kami di malam hari ini,
Kami mohon kiranya Bapa berkenan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, tidur dalam damai dan penuh sukacita, dan melewati malam hari ini dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa, yang kami naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.